Jumpa lagi di Review TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S23 versi yang polos. Ya, ini versi paling ringkas dan paling terjangkau dari jajaran Samsung Galaxy S23 series. Ini adalah kandidat kuat smartphone Android ringkas terbaik untuk tahun 2023. Kok yakin banget ini baru awal tahun, kok yakin banget ini kandidat kuat? Ya, kita udah nyobain beberapa smartphone di kategori ukuran yang serupa, dan kami merasa kalau yang ditawarkan oleh smartphone ini akan cukup sulit untuk ditandingi, terutama untuk yang ringkas-ringkas ya. Fiturnya tentunya lengkap, khas Samsung kelas atas. Layarnya nggak usah diragukan lagi. Lalu performanya ternyata ini luar biasa, jauh di atas harapan kami. Oke, langsung aja kita kupas tuntas si Samsung Galaxy S23 ini. Ya, tepat setelah rilisnya Samsung Galaxy S23 series secara global ya, kita udah langsung menayangkan preview dari keluarga smartphone-nya Samsung yang baru ini. Ada preview untuk yang versi Ultra dan untuk 23 dan 23 Plus juga ada. Belum nonton? Belum lihat? Ya, mungkin karena kalian nggak subscribe, makanya di-subscribe dong, biar nggak kelewatan ya. Itu langsung loh, pas launching langsung kita tayangin semuanya. Nah, balik lagi ke si S23 ini. Sebelum kita lanjut bahas performa dan lain-lain, kita lihat dulu isi paket penjualannya. Tentunya di dalam ada unit Samsung Galaxy S23 ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Ya, seperti biasa, masih belum ada charger di dalamnya. Selain itu, case dan screen protector juga harus dibeli terpisah nih. Ya, mungkin itu sebabnya pada saat pre-order itu dikasih e-voucher supaya bisa beli semua itu, casingnya semuanya lah gitu ya. Oke, kalau kita bicara soal desain, smartphone ini masih cukup mirip dengan pendahulunya yang S22 dengan perbedaan di kamera bump. Ya, di sini udah nggak ada lagi area yang menonjol di sekitar kamera. Bodi belakang jadi terlihat flat, dan ini sebetulnya yang mengubah lumayan jauh ya penampilan antara S22 sama S23 ini ya. Ya, walaupun dari sisi bentuk dan ukuran nggak terlalu berbeda sebetulnya. Hanya kamera bumpnya itu aja yang bikin penampilannya jadi berbeda, tapi jadi senada dengan hampir semua lini Samsung yang dikeluarkan di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Bicara soal flat, layar juga flat. Nah, bodi belakang dan layar smartphone ini pakai Gorilla Glass Victus 2. Sementara untuk frame itu dari aluminium. Dan ini tidak benar-benar flat. Ada sedikit kelengkungan di frame yang satu ini. Tapi secara umum, smartphone ini memang terasa agak mengotak gitu ya. Kenapa jadi kayak mirip yang buah-buahan itu ya? Oke, lanjut. Terkait dimensi, ini terbilang ringkas ya. Bisa lihat tingginya 146,3 mm, lebarnya 70,9 mm, dan ketebalan 7,6 mm. Sementara untuk bobot, dia juga yang paling ringan, ada di 168 gram. Jadi memang ringkas dan ringan yang satu ini. Perbedaannya dengan S22 itu tipis sekali, nyaris tidak terasa. Nah, smartphone ini tentunya juga dilengkapi dengan sertifikasi IP68, jadi tahan air, tahan debu ya. Opsi warna yang tersedia adalah cream, green, phantom black, dan lavender seperti yang kita pakai di pengujian ini. Ada juga opsi warna khusus seperti lime dan graphite, tapi itu spesial ya untuk pemesanan di situs resminya Samsung. Ya, saya nggak tahu juga apakah itu masih ada saat video ini kalian tonton. Lalu di sisi kanan kita lihat di sini ada tombol power, ada tombol volume up and down, lalu di atas ada mikrofon, di kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray, ini untuk 2 nano SIM. Nggak bisa pakai micro SD tentunya seperti biasa. Lalu ada mikrofon USB Type-C dan ada untuk speaker. Di depan ini adalah layar 6,1 inci Infinity O dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Resolusinya Full HD Plus 2340x1080 pixel. Refresh rate-nya adaptif dari 24 sampai 120 Hz. Setidaknya dari pengukuran kami ya, itu 24 sampai 120. Nah, saat kami coba refresh rate-nya sampai 120 Hz ini bisa dirasakan bukan cuma di home screen dan menu aja, tapi di Play Store, di Gallery, di YouTube, dan beberapa aplikasi lain juga bisa ya. Saat muter video, refresh rate-nya bisa turun disesuaikan dengan frame rate video yang lagi diputar. Nah, untuk brightness dia mencapai 450 nits pada saat pengujian dan sekitar 700 nits saat kita mengakses extra brightness. Ini tentu saja bukan brightness maksimal karena pengujian kami semuanya dilakukan dalam ruangan. Kalau maksimumnya di 1000-an lah ya. Nah, lalu untuk color gamut, hasil pengujiannya bisa dilihat di tabel ini untuk mode vivid dan natural ya di sini ya. Terbilang udah sangat baik di sini. Nah, untuk bezel layar ini terbilang tipis dan seimbang di 4 sisi layar. Jadi terlihat sangat rapi, premium sekali. Lalu di depan ini juga ada fingerprint scanner. Ini under display dan menggunakan sensor ultrasonic tentunya. Jadi gampang banget buat ngebukanya
speakernya ya, cepet banget. Earpiece-nya di sini juga ada, walaupun hampir tidak terlihat. Earpiece-nya ada di bezel atas layar. Ini berfungsi juga sebagai speaker di sini. Ya, ada stereo speaker tentunya di sini seperti biasa. Suara yang dihasilkan tentunya relatif seimbang ya saat smartphone ini digunakan dalam posisi horizontal seperti lagi nonton atau lagi main game. Nah, kalau bicara soal kualitas suaranya, ini ya kelas atas. Ini kelasnya Samsung di sini. Emang keren banget ya. Nah, untuk kamera selfie-nya ada di sini di punch hole ya. Ini kamera 12 megapiksel bukannya f2.2, dia pakai dual pixel PDAF. Jadi autofocusnya adalah yang dikuatkan di sini dan resolusinya juga meningkat dari 10 ke 12 sekarang ya. Untuk video recordingnya tentunya bukan 1080p30 tapi 4K 60 maksimumnya di sini. Ya, harusnya gitu ya. Lalu kita beralih ke belakang. Ini ada kamera 50 megapiksel wide angle f1.8 pakai optical image stabilizer, dual pixel PDAF dan field of view-nya adalah 85 derajat. Lalu ada kamera 12 megapiksel ultra wide. Ini bukan autofocus ya. Ini beda sama yang ultra. Kalau ultra kan autofocus, ini bukannya f2.2, field of view-nya 120 derajat. Lalu masih ada kamera telefoto di sini ya, yang 3 kali optical zoom, 10 megapiksel f2.4, optical image stabilizer autofocus tentunya, dan field of view-nya adalah 36 derajat. Dan kemudian tentunya ada LED flash di sini. Untuk video recording, untuk yang kamera 50 megapikselnya ini sampai dengan 8K, 8K 30 fps, dan untuk kamera lainnya itu adalah 4K 60 fps. Untuk fitur-fiturnya ada segudang, dibaca aja nih ya, dibaca. Banyak banget fiturnya ya. Dan kemudian ada kamera assistant yang bisa di-download dari Galaxy Store. Ini akan membuka beberapa setting lagi ya, beberapa setting kamera tambahan seperti ada quick tap shutter, ada auto HDR, ada auto lens switching, ada opsi pengaturan capture speed juga di sini. Secara umum kamera utamanya Galaxy S23 ini sama dengan yang ada di S22, hanya sedikit perbedaan yang terlihat, tapi bukan berarti tidak ada peningkatan sama sekali ya, karena SoC-nya kan ganti ya, jadi image signal procesornya juga ganti di sini. Nanti kita coba aja deh pada saat pengujian kameranya. Oke, untuk spesifikasi internalnya SoC-nya pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini SoC yang sama persis dengan yang ada di S23 Ultra dan S23 Plus. Spesifikasinya kita udah pernah bahas ya sebelumnya untuk yang Snapdragon 8 Gen 2. Sementara perbedaannya ada di varian for Galaxy. Ini juga udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ada peningkatan di Core Prime-nya dan ada peningkatan di GPU-nya juga. Nah, tentunya ini ya SoC kelas atas ya, bahkan teratas saat video ini dibuat. Lebih tinggi dari 8 Gen 2 yang biasa. Nah, untuk RAM dan storage internalnya ada dua varian untuk Indonesia, ada yang 8128 dan ada yang 8256. RAM-nya pakai LPDDR5X, storage internalnya yang untuk varian 256GB itu pakai UFS 4.0, tapi untuk yang 128GB yang kami uji ini pakai UFS 3.1. Kemudian seperti biasa ada fitur RAM Plus yang bisa nambahin dari 2, 4, 6 sampai 8GB ya, tapi rasanya nggak terlalu penting-penting amat di sini ya. Smartphone ini tidak mendukung penggunaan microSD seperti biasa. Dan sekarang mari kita bahas cooling sistemnya. Samsung mengklaim kemampuan pendinginan cooling sistem smartphone ini meningkat 1,3 kali dibandingkan Galaxy S22. Ini menarik karena itu masalah di S22 ya. Lalu untuk baterai dia 3900 mAh. Jadi ini naik 200 mAh dari Galaxy S22. Memang belum bisa dibilang ini kapasitas yang besar, tapi wajar mengingat dimensinya yang mungil seperti ini. Untuk kemampuan chargingnya dia up to 25 watt. Jadi belum bisa 45 watt ya. Sayangnya emang nggak ada charger di dalamnya, di dalam paket penjualannya. Tapi ya nggak apa-apa, kita tes, kita punya beberapa charger 25 wattnya Samsung juga ya. Lalu dia juga support fast wireless charging 2.0 dan mendukung juga reverse wireless charging 4,5 watt, itu yang untuk ngisi TWS gitu ya, atau smartwatch ya. Lalu untuk sensor-sensor ada banyak, lengkap. Iya, baca aja nih, lengkap banget ini ya, khas smartphone kelas atas, kayak nggak ada yang dipangkas di sini. Untuk konektivitas tentunya dia maksimumnya ada di 5G, tapi 2G, 3G, 4G juga bisa. Untuk Wi-Fi, ya harusnya di Wi-Fi 6E, tapi sayangnya dia akan jalan di dual band aja, bukan tri-band, karena untuk Indonesia saat ini masih belum bisa kayaknya sertifikasi 6E ya, yang 6 GHz-nya itu loh yang belum bisa. Tapi paling nggak ya udah bisa jalan di 2,4 dan 5 GHz juga. Untuk Bluetooth versi 5.3. NFC ada, display output via USB Type-C bisa banget ya, bahkan pakai DeX di sini. USB buat OTG jelas bisa. Untuk keamanan dia punya fingerprint, face recognition, dan ada Samsung Knox juga di sini. Untuk OS dia sudah langsung pakai One UI 5.1 dengan basis Android 13. Update-nya dijanjikan 4 kali ya, atau 4 tahun kurang lebih. Dan security patch-nya tuh sampai dengan 5 tahun.
Nah, seperti biasa, yang satu ini, One UI ini selalu hadir dengan banyak fitur. Ya, seperti biasa tadi ada DeX, ada wireless DeX, ada app sound, separate app sound, edge panel, secure folder, dan banyak lagi. Segudang lah ini ya. Ada juga yang baru seperti hold to crop object dan ada pause USB power delivery. Kedua fitur ini udah kita bahas ya secara singkat di video reviewnya S23 Ultra. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian benchmark aja. Kita mulai dengan Antutu 9 di sini. Kita bisa lihat bahwa tanpa kipas kita bisa dapat 1.068.000-an, lalu dengan kipas kita bisa dapat 1.100.000-an di sini. Hasil yang besar sekali untuk smartphone yang kecil ini ya. Tapi memang nggak 1,3 juta seperti harapan banyak orang. Mungkin karena untuk benchmark nggak diizinkan kencang-kencang amat. Nanti kita lihat kalau di gaming seperti apa. Harusnya dilepas di situ ya. Nah, untuk Geekbench 5 single core di 1532, multi-core di 4672. CPU throttling test tanpa kipas dia throttle ke 72% untuk tes selama 30 menit. Kalau dengan kipas performanya turun sampai 82% aja ya di tes selama 30 menit. Untuk Trimax Slingshot Extreme Unlimited ya di skornya ada di 25 ribuan ya. Kemudian untuk Trimax Wildlife Extreme Stress Test tanpa kipas base skornya ada di 3795 dengan lowest score di 1987. Jadi stability-nya ada di 52,4%. Sementara kalau pakai kipas base skornya di 3822 dan lowest skornya di 3274. Oh, stability-nya bisa naik ke 85,7% kalau pakai kipas di sini ya. Lalu untuk GFX Bench kita lihat Manhattan 3.1 1080p off screen 214 fps, Carchase 1080p off screen 121 fps. Nah, kalau untuk gaming tentunya ada sedikit trik ya di sini yang harus dilakukan. Sebetulnya nggak tepat dibilang trik sih karena softwarenya sih datang dari Samsung sendiri sebetulnya ya. Nah, kalau mau tahu detailnya bagaimana cara membuka limiter gamenya di sini itu ada di video S23 Ultra. Cek di video situ, udah lengkap banget dibahas di situ ya. Nah, dalam pengujian ini kita akan pakai yang settingan seperti yang itu. Oke, untuk PUBG Mobile gimana? Nah, sayang sekali setting frame rate-nya nggak ada di atas 60 fps di sini. Tapi kita bisa pakai kualitas HDR di 60 fps. Hasilnya saat kita coba di HDR Extreme, frame rate-nya bisa bertahan di 60 fps stabil. Mau main berapa kali juga stabil segitu aja ya. Nggak usah pakai fan grip, nggak usah, dia stabil. Lalu untuk COD Mobile, Battle Royale. Nah, kami coba game ini di setting mentok kanan dan semua efek aktif kecuali God Ray-nya. Hasilnya frame rate yang didapat terbilang stabil di 60 fps. Membuat game ini sangat nyaman dimainkan. Sayangnya di mode Battle Royale ini memang cuma sampai 60 fps aja ke limitnya. Untuk mode multiplayer, frame rate-nya bisa sampai dengan 90 fps, tapi setting kualitasnya memang dipaksa di low aja untuk 90 fps ini. Saat kami coba, frame rate-nya ya di kisaran 89 sampai 90 fps di berbagai jenis match yang ada di mode multiplayer. Jadi dia mulus, lancar. Untuk Mobile Legends, sekali lagi sayangnya di game ini setting yang bisa diakses hanya quality high aja dengan frame rate maksimal di 60 fps. Ya mau dicoba berapa match juga ya stabil-stabil aja, nggak ada masalah. Keentengan. Kalau dibuka sih sampai 120 juga kayaknya masih nggak ada masalah harusnya di sini ya. Lanjut ke Subway Surfer. Nah, kalau di game yang satu ini dia bisa jalan 120 fps. Jadi ya gamenya terasa mulus dan lancar sekali saat dimainkan. Beralih ke Modern Warship, game ini ternyata juga bisa jalan dibuka sampai 120 fps. Saat kami coba di setting Ultra, semua efeknya diaktifkan, kita bisa dapat 110 sampai 120 fps di awal battle saat kondisinya masih sepi. Nah, begitu udah mulai rame, dia mulai goyang tuh di 90 sampai 115 fps. Sementara pada saat battle benar-benar rame, dia bisa turun sampai ke 80 fps. Tapi ya hanya saat benar-benar rame aja ya. Dan kalau diulang kita akan mendapat perulangan yang sama lagi ya. Selama 5 match dimainkan ya dia begitu lagi. Kencang dulu, nanti begitu rame dia turun lagi, nanti dia kencang lagi. Lanjut ke Genshin Impact. Mengingat pengalaman kami nyobain Galaxy S2 2 tahun lalu, awalnya kita agak ragu ya ngejalanin game ini sampai di setting highest ya. Iya, ini adalah smartphone kelas atas tapi ukurannya ringkas. Bisa jadi kemampuan membuang panasnya tuh nggak maksimal. Kalau yang dulu nih di S22 kita menyarankan setting medium aja supaya bisa dimainkan dengan nyaman dan lebih stabil lah ya. Tapi di sini kita hajar deh highest 60. Saat dicoba tanpa kipas aja, game ini bisa berjalan mulus lancar 60 fps di sekitar 5 menit pertama. Lalu frame rate mulai turun ke sekitar 55 fps. Memasuki menit ke-8, frame rate jadi ada di kisaran 47 sampai 55 fps. Masih nyaman ya, terlebih lagi dia minim sekali, terasa ada frame drop yang parah di sini. Lalu kita coba lagi terus pengujiannya menariknya.
hasilnya sampai 30 menit frame rate-nya bertahan terus di 47 sampai 55 fps tadi. Ya, nggak ada penurunan frame rate lagi ke tingkat yang lebih rendah. Game ini bisa dimainkan dengan lancar di Galaxy S23, bahkan tanpa kipas tambahan. Jadi kalau tanpa kipas rankingnya S- lah ya. Mantap banget tanpa kipas. Nah, untuk suhu dalam setting seperti ini, di sisi depan suhu tertinggi ada di kisaran 40 derajat Celcius di area atas. Suhu ini kelihatan menyebar cukup rata ya, hampir ke seluruh sisi depan smartphone. Sementara untuk frame itu bisa mencapai 42 derajat Celcius di sudut kiri atas. Yang memang ini dekat dengan titik panas di layar. Masih belum terlalu panas juga ya, hanya sedikit anget-anget aja sih di sini ya. Beralih ke belakang, kita lihat bahwa suhu tertinggi ada di samping modul kamera sekitar 41 sampai 42 derajat Celcius. Untungnya sih biasanya area sini nggak dipegang pakai jari ya. Sementara suhu bagian lainnya ada di kisaran 40 derajat Celcius ke bawah. Jadi masih enak banget ya. Oke, tadi tanpa kipas. Sekarang kita pasang fan gripnya ya. Hasilnya sampai 30 menit frame rate-nya itu bisa dipertahankan di kisaran 58 sampai 60 fps. Cuma sesekali turun ke 56 fps. Frame drop-nya jarang sekali terjadi dan umumnya nggak turun sampai di bawah 50 fps. Sangat-sangat stabil, mulus, dan lancar game ini ya. Dan ini smartphone kecil ya, tinggal pasang kipas doang beres. Ya, ini emang bukan smartphone gaming, tapi hasilnya membuat kami memberikan ranking S+. Kalau S23 ini dipasangkan dengan sebuah fan grip atau kipas tambahan. Ingat ya, hanya kipas, bukan peltier. Kita lanjut ke Ray Tracing. Ya, 8 Gen 2 for Galaxy ini sudah pasti siap untuk Ray Tracing. Kita tinggal tunggu aja game yang udah pakai Ray Tracingnya nanti sampai muncul gitu ya. Tapi paling nggak di demo ini terlihat bahwa memang Ray Tracingnya hidup di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S23 yang polos ya, bukan yang Ultra. Jadi saya lagi cobain kameranya. Dan mari kita lihat hasilnya seperti apa ya, walaupun saya pribadi udah tahu kesimpulannya sih sebetulnya ya. Lumayan bosen sih kalau nge-review flagship Samsung tuh. Karena di harga S23-nya ini, buat saya sih nggak ada lawannya ya kamera, maksudnya kemampuan kameranya si Samsung S23 ini. Untuk kelas harganya bisa saya bilang ini yang paling bagus kameranya. Udah gitu aja. Gampang kan? Kalau kalian mau tahu kenapa ini membosankan, dan kenapa ini yang terbaik di kelasnya, mari kita mulai. Pertama-tama, coba lihat tabel berikut deh. Di S23 ini, 4K 60-nya bisa di sebuah kamera ya, termasuk di kamera selfie dan telenya. Kalau di flagship Android lain, bakal ada aja nih salah satu kameranya yang nggak bisa selengkap ini. Walaupun memang belum selengkap iPhone terbaru ya, kalau di iPhone bisa lebih lengkap lagi si tabel ini karena ultrawide dan telenya bisa untuk slow motion. Nah, setelah tahu semua kameranya S23 ini bisa 4K 60, yang perlu diketahui berikutnya adalah kualitasnya gimana. Dari segi detail sih udah top markotop lah. Stabilisasinya gimana? Oke, ini selfie-nya di 4K 60, lalu ini ultrawide-nya di resolusi 4K 60 juga. Nah, yang ini kamera utamanya di 4K 60, dan yang terakhir kamera telenya 4K 60 juga ya kamera telenya. Dan satu hal lagi, jangan lupa HDR videonya jalan di 4K 60 untuk semua kameranya. Pertanyaannya sederhana sih, di kelas harganya siapa lagi yang bisa? Foto saat kondisi terang nggak terlalu penting lah untuk dibahas ya. Flagship sekarang udah pada hebat-hebat kok untuk foto. PR besar di smartphone Android itu lebih ke soal perekaman videonya sih. Kalau di Android sih saya berani bilang Samsung flagship yang masih jadi rajanya. Untuk kemampuan lainnya saya rangkum dengan pembahasan singkat aja ya. Kalau kalian mau lihat fitur Samsung flagship paling lengkap, kalian bisa cek aja video reviewnya S23 Ultra. Sebagian besar fitur-fitur S23 Ultra juga bisa di S23 biasa ini, seperti kamera assistant, portrait video 4K yang pakai kamera 3 kalinya, selfie autofocus, dan sebagainya. Sebagian besar bisa. Tapi tentunya di S23 polos ini, kalian tidak akan mendapatkan kemampuan selengkap versi Ultranya. Harganya juga beda ya. Nah, apa aja contohnya yang tidak bisa dilakukan di S23 biasa ini dibandingkan dengan versi Ultranya? Oke, yang pertama, kamera telenya tidak sejauh yang Ultra. Jelas ya, kalau Ultra punya tele 10 kali, dan buat kalian yang mau pakai untuk nonton konser, jelas lebih asik yang Ultra ya. Tapi dengan bodi sekompak ini di S23, masih punya kamera tele 3 kali itu tetap luar biasa ya. Karena jarang sekali ada kompetitornya yang bisa. Kemudian, kamera ultrawide yang tidak autofocus. Ini salah satu hal yang jadi pembeda antara varian Ultra dengan S23 yang polos ya, dan S23 Plus juga. Jadi kalau kalian butuh ultrawide autofocus yang bisa merangkap jadi kamera makro juga, itu hanya bisa di Ultra ya. Kalau di sini masih fix fokus.
Cara ngeceknya juga mudah, tinggal ke bagian Pro Video, cek aja setting fokus ultrawide-nya. Ketahuan deh itu autofocus apa enggak. Kemudian masih terkait kamera ultrawide-nya, kalau di sini tidak bisa merekam video 1080p 120 fps ya. Kalau di varian ultrawide-nya itu bisa 1080p 120 fps lewat Pro Mode untuk videonya. Nah, kita lanjut, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya ya, gimana dengan resolusi kameranya? Kan yang ultra 200 megapiksel, yang ini cuma 50 megapiksel. Nah, jujur aja sih ini bukan hal yang harus kalian khawatirkan sih. Saya bisa bilang untuk pengguna biasa, kamera 50 megapiksel di S23 ini juga udah luar biasa kok untuk foto. Sebagai catatan, untuk perekaman video pun tetap luar biasa. Di S23 ini video 8K30 juga bisa, HDR-nya juga jalan, dan stabilizer-nya juga jalan. Bikin makin sulit dilawan untuk kelas harganya. Oke, menurut saya itu aja pertimbangan soal kameranya jika dibandingkan dengan varian ultranya. Sekarang saya mau bahas kekurangannya kamera si S23 ini secara umum. Yang pertama, video selfie-nya itu noise parah ya saat low light. Ini mirip seperti di S23 Ultra juga. Kamera selfie-nya seperti memaksa terang tapi berakibat gambarnya jadi banyak noise. Semoga lewat software update bisa dituning lebih baik lagi. Kemudian hal berikutnya adalah bug video di Full HD 60 fps. Bug yang ada di S23 Ultra ternyata terjadi juga di sini. Saat auto FPS mati, perekaman video Full HD 60 tuh jadi nggak stabil. Anehnya, untuk 4K 60 itu aman ya. Atau misalnya saat auto FPS-nya nyala juga aman. Kalau gitu kenapa auto FPS-nya nggak dinyalakan terus aja? Nah, jadi ini adalah salah satu fitur yang pasti akan selalu saya matikan. Perlu diketahui kalau fitur ini membuat frame rate video jadi nggak stabil ya. Dan bahkan, di saat kita set 60 fps, videonya malah jadi nggak jalan di 60 fps, terutama di kondisi cahaya yang cukup nanggung ya, atau di low light. Ini sih cukup mengganggu ya, terutama buat konten kreator. Dimana yang biasa kalau kita mau rekam 60, 60, 30, 30. Oke, berikutnya. Kalau di S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra kemarin, konsistensi warnanya saya puji karena pergeseran warnanya itu minimal sekali. Nah, dari pengalaman saya pakai S23 ini, sepertinya konsistensi warna antar kameranya tuh tidak sebaik varian ultranya, baik foto ataupun video. Lalu komplain saya yang terakhir adalah terkait portrait mode yang kurang oke saat low light. Jadi, saya baru menyadari kalau saat portrait mode pakai kamera 3 kalinya ini, kamera utamanya juga dibutuhkan untuk processing gambar. Coba kalian lihat foto berikut ini. Yang satu portrait 3 kali, yang satu auto 3 kali. Beda jauh kan ya? Saya baru sadar kalau portrait 3 kali di low light seperti ini merupakan hasil kamera utama yang di crop juga. Coba kalian lihat screen record berikut ini. Previewnya aman ya? Nah, saat kita foto, jepret. Loh, kok beda sama hasil previewnya? Nggak kelihatan apa-apa di hasil akhirnya. Dan itu terjadi karena kamera utamanya saya tutup. Saya sengaja melakukan itu untuk ngetes sih, apa yang terjadi sebetulnya. Dan ya sebetulnya ini agak teknis dan ribet kalau mau dibahas detail sih. Tapi intinya hati-hati aja kalau saat lagi portrait mode di kondisi kurang cahaya. Saya juga lebih rekomen pakai portrait mode ini di kondisi terang aja sih, semapun apapun itu. Sepertinya memang ada keterbatasan teknis terkait portrait mode-nya ini saat low light ya. Oke, itu dia pengujian kameranya Samsung Galaxy S23. Bosan nggak? Bosan sih kalau saya bilang sih. Tiap kali ada orang nanya kelas harga 10 sampai 15 juta, kamera smartphone paling bagus, Samsung S23 lah jawabannya. Kompetitornya sih belum ada yang bisa selengkap ini sih kemampuan kameranya. Dan kekurangan-kekurangan yang udah saya sebut tadi, menurut kalian apakah itu kekurangan besar untuk kalian atau enggak? Coba kalian komen di bawah deh. Kalau menurut saya sih di kelas harganya, kalau memang kalau memang mau yang lengkap, kita mesti naik kayak Ultra. Tapi kalau emang kalian nggak masalah sama kekurangan yang tadi saya sebutin, ya memang di kelas harganya belum ada lawan, udah gitu aja. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke pengujian baterai ya. Semua pengujian dilakukan dengan setting motion smoothness ada di adaptif. Untuk lokal video playback 1080p saat pengujian refresh rate-nya lucu nih, turun ke 30 Hz. Hasil yang sangat menarik. Smartphone ini bisa bertahan hingga 18 jam di pengujian ini hanya dengan baterai 3900 mAh. Beberapa smartphone yang pakai 4500 aja itu susah menembus 18 jam. Jadi hasil yang dicapai ini terbilang keren banget sih ya. Nah, untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 30 menit, karena video yang kami putar yang 30 fps biasanya ya, jadi refresh rate-nya otomatis turun ke 30 Hz. Dan di pengujian ini baterai cuma turun 3% saja. Main TikTok 30 menit, baterai juga berkurang sekitar 3% saja.
Untuk main game yang tadi Genshin Impact highest 60 tanpa fan grip, baterai berkurang 14% selama 30 menit. Lalu kalau highest 60 dengan fan grip atau pakai kipas, baterai berkurang sekitar 16% di situ selama 30 menit. Nah, kalau untuk charging gimana? Kita tes pakai charger Samsung yang 25 watt. 50% dicapai dalam waktu 26 menit. Ini ajaib ya, sesuai janji Samsung di sini ya. Sementara untuk dari kosong sampai 100% full dia butuh waktu 1 jam 13 menit. Ingat ini charger 25 watt. Memang hasil dicapai tidak sehebat yang ada di S23 Ultra, tapi ada banyak smartphone pakai 33 watt charger nggak bisa dapat 1 jam 13 menit loh. Nah, untuk pengujian lainnya, Netflix gimana? Widevine L1 udah dukung streaming full HD, HDR tentunya juga didukung di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dukungan untuk kodek AV1. Ini baru ya, untuk keluarga Snapdragon baru ada di 8 Gen 2 aja, termasuk yang 4 Galaxy ini. Untuk YouTube, video playbacknya itu sampai dengan 4K 60 dan tentunya support HDR juga. Kalau buat haptic feedback, ya sudahlah ya, saya nggak usah bahas, ini Samsung kelas atas ya, mantap sekali. Untuk Wi-Fi sharing tentunya ada ya, tapi seperti Samsung pada umumnya harus ada SIM card aktif di dalam smartphone. Fitur Wi-Fi sharingnya di sini juga udah support untuk standar Wi-Fi 6 bisa. Nah, untuk harga resminya untuk yang 8128 ada di 12.999.000, sementara yang 8256 ada di 13.999.000. Tentunya kalau kalian nyari ya kalian bisa cek-cek ya, siapa tahu pas lagi ada diskon-diskon gitu, bisa jadi ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, paket penjualannya. Seperti biasa, di sini nggak ada charger, nggak ada case, nggak ada screen protector. Ini minim seperti biasanya. Kemudian dia hanya support charging sampai 25 watt. Kalau ada yang bilang, cuma segitu aja, lihat dulu hasil tesnya. Bandingkan sama yang chargernya lebih besar. Ya kalau dibandingkan sama yang 80 watt ya pasti kalah. Tapi kalau dibandingkan sama 33 aja dia masih bisa unggul loh. Kemudian tidak ada headphone jack seperti biasanya dan tidak ada slot micro SD. Tapi sepertinya pengguna smartphone kelas atas sudah terbiasa dengan yang ini ya. Kalau premium biasa nggak punya. Lalu untuk spesifikasi kamera belakangnya ini terlihat masih sama saja dengan pendahulu yang S22. Peningkatannya ada di sisi fitur dan mungkin di processingnya yang beda. Dan tentunya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari sisi kamera dan kemampuan beroperasi yang satu ini, karena memang kami ngetesnya di software pertama banget. Belum ada update saat kami ngetes. Harapan kami sih akan ada update yang bisa memperbaiki hal-hal minus-minus kecil yang mungkin terjadi di sini saat pengujian. Dan harusnya seperti biasanya sih Samsung update-nya sih banyak ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian sayangnya untuk beberapa game populer itu frame rate-nya masih belum bisa di atas 60 fps. Dan satu lagi khusus buat yang 128, ini kapasitasnya ini mepet sih sebetulnya ya. Dan dia pakai UFS 3.1, tentunya tidak sekencang dan tidak sirit yang UFS 4.0. Tapi tidak sekencang 4.0 bukan berarti nggak kencang. 3.1 itu masih kencang banget sebetulnya. Oke, dari sisi kelebihannya jelas ini adalah smartphone yang ringkas dan ringan. Agak jarang ya smartphone yang seperti ini ya. Tapi performanya tinggi banget. 8 Gen 2 4 Galaxy ini tidak seperti ditahan performanya kecuali di benchmark. Begitu diajak gaming, nih gila banget yang satu ini, emang mantep sekali ya. Jadi kalau yang S22 yang dulu kita bilang mungkin nggak gitu cocok buat gaming, yang ini bisa. Bahkan mantep bener. Kemudian layarnya, ini mantep banget. Tuning khas Samsung emang luar biasa lah di sini. Refresh rate-nya juga dynamic-nya main banget. Bergantung aplikasi iya, tapi dia bisa membaca aplikasi itu lagi muter apa. Jadi kalau kontennya 30 fps ya udah diturun ke 30 supaya lebih irit. Setup kamera juga terbilang lengkap, ada wide, ada ultra wide, ada tele gitu, nggak ada kamera bonus juga di sini ya. Daya tahan baterainya walaupun cuma 3.900 tapi ternyata cukup bagus di sini ya. Konektivitasnya jelas lengkap dan modern, lengkap lah di sini semuanya ya. Lalu fiturnya ini ya benar-benar lah ini lengkap khas smartphone kelas atas Samsung. Display out dari USB-C ada, DeX, wireless DeX, Knox secure folder, wireless power share, stereo speaker dan masih banyak lagi. Terlalu panjang kalau mau dibahas dalam satu video aja. Kemudian IP68 ada di sini. Tapi perhatikan ya, bukan berarti dia dirancang untuk diajak nyelam. Enggak, kalau nggak sengaja kecebur, lalu kalian butuh waktu 15 menit sampai 30 menit baru bisa keangkat dari dalam air, masih aman. Lalu fitur kameranya seperti biasa melimpah. Perekaman video bisa sampai dengan 8K 30 fps, super steady video bisa sampai QHD 60. Mantap benar sih yang satu ini. Lalu kemudian OS-nya One UI 5.1. Ini lengkap banget dan jaminan update-nya juga panjang sekali. Kalian pakai
2 tahun ini lalu kalian jual second, yang beli aja masih dapat update lagi selama 2 tahun lagi. Ya, asik banget. Dan jangan lupa kalau Samsung punya service center yang banyak dan layanan servisnya juga terbilang baik ya, itu ya. Nah, smartphone ringkas ini bisa dikatakan sebuah paket lengkap untuk kelas atas dengan berbagai kelebihan yang beberapa diantaranya susah dicari di kelas harganya. Kemampuannya juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Kalau yang S22 masih harus dipikirin lagi soal performanya. S23 nggak ada masalah untuk performa ya. Performa si Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini bisa dikeluarkan dengan sangat mantap sekali di sini. Jadi kalau dana bukan masalah dan yang dicari adalah smartphone paling sangar dan harus mungil, rasanya yang satu ini, Samsung Galaxy S23 ini bisa jadi kandidat yang sangat kuat sekali. Dan dia juga kandidat kami sebagai smartphone Android ringkas terbaik yang bisa dibeli di tahun 2023 ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.